Segala ucapan syukur kami bagimu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau yang mempunyai kerajaan sorga, rela tinggalkan segala kemuliaan-Mu datang ke dunia ini, terima yang terburuk supaya setiap kami boleh terima yang terbaik dari sorga. Itu sebabnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami akan beribadah, mendengarkan firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Doaku ya Tuhan, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang terikat dilepaskan, sukacita sorga berlimpah memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Puji Tuhan. Saudara, bulan September sekarang, betul? September, Oktober, November, Desember. Aroma nastar sudah mulai tercium. Ya, pohon Natal sudah mulai dipasang, dan saya percaya bahwa nanti masuk bulan Desember, 4 bulan lagi sebelum tahun ini berakhir, apa yang selama ini engkau doakan, apa yang selama ini engkau tabur dengan tetesan air mata, engkau akan menuainya dengan sorak-sorai. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Lambaikan tangan sama-sama, bilang sekali lagi, saya disayang Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 23. Matius 23 ayatnya yang ke-13. Matius 23 ayat 13. Yang sudah di situ katakan amin. Haleluya. Seperti biasa, sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja tinggi-tinggi. Kalau nggak ada, angkat tangan. Ikuti doa saya boleh? Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Satu ayat saja saudara, perikopnya saya bacakan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini yang akan kita bahas. Ayat 13, baca sama-sama. 3, 2, ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu mendatangi mereka yang berusaha untuk masuk. Yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan, katakan amin. Saya saudara lagi masuk dalam serial khotbah yang baru. Jadi nanti kita akan bahas beberapa hal dengan judul tema besar adalah menjauhi apa yang Tuhan benci. Apa temanya? Menjauhi apa yang Tuhan benci. Jadi dalam serial ini, saudara tahu bahwa dalam Alkitab ada beberapa hal yang Tuhan kutuk, ada beberapa hal yang Tuhan benci. Termasuk hari ini kita mau bahas bagian yang pertama. Slide temanya adalah bahayanya Farisi. Kalau saudara lihat, Tuhan menegur orang-orang Farisi. Inilah tema khotbah bagian yang pertama. Apa temanya? Bahayanya Farisi. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan jadi Farisi. Bilang. Ya. Saudara, saya yakin, saya percaya bahwa kita pasti pernah dengar kata Farisi, betul ya? Pasti pernah dengar. Saudara mungkin selama ini berpikir bahwa Farisi itu adalah kumpulan orang-orang yang jahat. Tapi nanti coba kita pelajari pelan-pelan. Bapak Ibu lihat dulu semua ke depan. Saya akan ulangi pelajaran kita minggu lalu biar masih ingat. Bapak orang beriman namanya adalah Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya berapa anak laki-laki? Berapa? 12 anak laki-laki. 12 anak ini bertambah banyak menjadi bangsa yang disebut bangsa pilihan Tuhan. Bangsa apa? Israel. Israel punya raja pertama, namanya siapa? Saul. Saul mati digantikan Daud. Daud mati digantikan Salomo. Ya, Salomo mati. Lihat, kerajaan Israel ini pecah jadi dua. Masih ingat khotbah minggu lalu? Bilang aja masih biar cepat.
Ya, ya saudara. Jadi dua kerajaan. Pertama namanya kerajaan utara, atau disebut dengan kerajaan, katanya masih ingat, Israel. Ulang, kerajaan utara atau disebut kerajaan Israel. Satu lagi kerajaan selatan, biasa disebut kerajaan Yehuda. Kerajaan apa? Yehuda. Maka kerajaan Israel ini saudara satu kali kalah perang. Begitu mereka kalah perang, mereka kalah perang oleh kerajaan Asyur. Orang-orang di sini diangkut ke tanah Asyur sampai sekarang nggak pernah balik lagi. Itulah yang disebut dengan 10 suku yang hilang. Makanya orang Tapanuli sering menganggap bahwa salah satu suku yang terhilang adalah orang Tapanuli, karena kebetulan salah satu anak Abraham namanya Medan, ya. Dan salah satu nanti keturunan daripada Abraham itu ada yang keluarganya namanya Laban, cikal bakal daripada marga. Jangan dicocok-cocokin, saudara. Ini nggak pernah balik lagi. Tetapi lihat di sini. Di sini kerajaan selatan pun kalah perang. Begitu mereka kalah perang, mereka diangkut ke tanah Babel. Perhatikan, 70 tahun mereka di tanah Babel, lalu kemudian mereka kembali lagi ke sini. Waktu mereka kembali ke sini, ternyata orang-orang di sini, tanah ini sudah didiami oleh orang-orang sekitar. Makanya muncullah golongan Farisi yang tujuannya supaya mengingatkan orang Israel untuk kembali mengikuti Taurat. Ya, maka faktanya slide kita pelajari dulu. Makanya saudara, Farisi itu baru muncul di perjanjian baru. Di perjanjian lama nggak ada orang Farisi. Ya. Begitu mereka kembali, ternyata orang-orang Israel kawin campur. Muncullah golongan Farisi untuk mengingatkan, yuk kita kembali ke hukum Taurat. Jangan asal-asalan hidupnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, berarti niat awalnya Farisi didirikan, niatnya benar nggak? Benar, ya. Paulus itu mantan orang Farisi loh. Biar gampang saudara nangkepnya, Farisi itu kalau saya gambarkan sekarang ormas. Tapi lebih kuat dari ormas, mungkin lebih cocok partai. Saking kuatnya ini, ya. Dan saudara, kata Farisi itu diambil dari kata perushim, artinya memisahkan diri. Mereka benar-benar mau membuat hidup orang-orang Israel itu benar-benar sesuai dengan panduan Taurat. Dan saudara pasti pernah dengar ada satu lagi golongan yang namanya Saduki. Pernah dengar itu? Farisi dan Saduki itu bermusuhan. Walaupun dua-duanya ditegur oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka bermusuhan secara pandangan teologis. Dan mereka punya pengaruh kuat karena orang Farisi ini pinternya minta ampun. Yang saya mau bilang begini ya Bapak Ibu ya. Kenapa orang Farisi bahaya? Perhatikan baik-baik. Orang Farisi ini tempatnya bukan di luarnya sinagoga loh. Orang Farisi ini bukan tempatnya di luar bait suci, bukan. Mereka ada dalam bait suci. Mereka percaya Tuhan. Secara umum Farisi ini udah nggak ada di Israel, udah nggak ada. Tetapi ini yang saya khawatir, mental Farisi kadang-kadang masih ada dalam gereja. Coba lambaikan tangan, bilang bukan saya, bilang. Iya. Saudara, kadang-kadang ada yang masih mental-mental Farisi seperti ini. Makanya ini yang kita mau pelajari, apa ciri daripada orang Farisi dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Langsung saja, silakan ayat yang kelima, Pak Surya, silakan. Matius 23 ayat yang kelima. Ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan. Semua pekerjaan yang dilakukan sama orang Farisi, terus hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi mereka kerja, mereka pelayanan supaya dilihat orang. Lanjut. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Jadi ciri pertama daripada orang Farisi adalah mereka itu beribadah, melayani, berdoa. Tujuannya supaya dilihat orang. Nangkep? Ini loh ciri orang Farisi yang pertama. Mereka ibadah, mereka ngapain supaya orang lihat. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Farisi itu terbiasa kalau doain orang di pinggir jalan. Supaya apa? Supaya semua orang lihat. Semakin banyak yang lihat, semakin bagus. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang saya mau bilang pada setiap saudara. Saudara ibadah dasarnya bukan supaya dilihat orang. Yang setuju katakan amin. Ya, Pak Pendeta, tapi boleh nggak kalau saya ibadah itu tujuannya supaya ya saya harus dilihat orang, karena minimal saya ke gereja
tujuan awalnya untuk minta nilai dari pendeta. Boleh nggak? Boleh. Saya sering bilang, Anda datang ke gereja pun tujuan awal untuk cari pasangan hidup. Boleh nggak? Boleh. Ya, Pak Pendeta, saya ke gereja untuk cari berkat. Boleh nggak? Boleh. Jauh lebih baik cari pasangan hidup di gereja, khususnya Tiberias, daripada cari pasangan hidup di dunia malam. Benar? Jauh lebih baik cari berkat di gereja daripada pergi ke orang pinter. Saya pernah bilang kan, kenapa disebut orang pinter? Karena mayoritas yang datang adalah orang bodoh. Boleh nggak minta nilai agama dari pendeta? Boleh. Jauh lebih baik minta sama pendeta daripada ke pemuka agama lain. Nangkap maksud saya? Nggak apa-apa, cuma lama-kelamaan kalau engkau datang gereja rasakan hadirat Tuhan, engkau akan sadar bahwa hadirat Tuhan begitu indah. Semuanya yang tadi engkau inginkan cuma bonus tambahan. Maka yang pertama, orang Kristen, apa yang kita lakukan? Slide. Ibadah harus lahir, dasarnya relasi, hubungan yang indah dengan Tuhan. Sama-sama bilang, hubungan dengan Tuhan. Maka engkau ibadah hari ini Bapak Ibu, dasarnya harus karena jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta sama Tuhan, pasti pengen ketemu terus, pengen terus berdoa sama Tuhan. Dasar ibadah kita karena lagi jatuh cinta. Orang kalau ibadahnya karena dasarnya cinta, saya percaya pulang dari tempat ini, engkau pasti alami berkat, alami mujizat. Tetapi kalau dasarnya hanya rutinitas, Bapak Ibu, 2 jam di sini pasti jadi capek. Ya, sama-sama bilang dasarnya harus cinta. Ya harus cinta. Di sini siapa yang dulu zaman pacaran, pacarnya itu jauh banget tinggalnya? Ada? Apa? Medan Satria sama Tambun itu satu area itu masih. Ada nggak yang pacarannya jauhnya minta ampun? Berarti ini Bekasi sama Bekasi semua. Saudara kalau lagi pacaran, pacarnya tinggalnya agak jauh, pasti yang namanya jatuh cinta pasti pengen terus ketemuan, bener kan? Maka dasarnya saudara, ibadah ini apa dasarnya? Cinta atau rutinitas? Karena kalau engkau ibadah karena rutinitas, percayalah sama saya, tidak lain yang kau dapatkan hanya rasa lelah. Ya, makanya saya pernah bercandakan sama jemaat, saya bilang begini, orang Kristen itu harus ibadah. Bapak Ibu, 1 hari doa berapa kali? Sampai bosan, saudara akan saya tanya terus. 1 hari doa berapa kali? Reaksi jemaat di mana-mana saya khotbah, ini sudah 4 kali saya khotbah, reaksinya semua mirip-mirip kalau ditanya 1 hari doa berapa kali. Reaksinya mirip sama Anda, yaitu pura-pura tidak mendengar pertanyaan pendeta. Pak, Bu, 1 hari doa berapa kali? Berkali-kali. Yuk kita survei ya. 1 hari doanya 5 kali, lambaikan tangan. Oh, puji Tuhan, jemaat Bekasi diberkati Tuhan. 4 kali, 3 kali, ini turun terus nih kayak harga rupiah. 2 kali, 1 kali, Natal Paskah. Nggak apa-apa saudara, saya nggak terlalu pedulikan saudara doanya berapa kali. Tetapi pertanyaan saya, doa yang engkau lakukan itu dasarnya apa? Rutinitas atau bukan? Nggak apa-apa. Saudara, doa rutinitas itu maksud doa rutinitas begini. Setiap kali doa makan, Tuhan berkati makanan ini dan minum ini, haleluya, amin. Rutinitas kan? Iya kan? Dimanapun kita makan pasti doanya sama. Mau tidur, Tuhan kami mau tidur, jaga ini, jaga ini, jaga ini dalam Tuhan Yesus, amin. Itu doa rutinitas. Tetapi engkau juga perlu doa yang sifatnya hubungan, yang bilang sama Tuhan, Tuhan aku capek, saya lelah banget. Pekerjaan ini Tuhan membuat saya benar-benar lelah. Itu yang saya bilang doa karena relasi hubungan. Engkau ada momen di mana bilang sama Tuhan, Tuhan ini air mata kalau bisa jatuh pasti jatuh di depan banyak orang. Tetapi saya cuma bisa teteskan air mata di hadapan-Mu Tuhan. Itu yang saya bilang doa, hubungan, ibadah karena relasi. Beda rasanya. Orang kalau doanya karena relasi, ibadahnya karena relasi Pak Bu, maka pasti beda gaya hidupnya. Orang kalau sudah rasakan kebaikan Tuhan, maka percayalah engkau tidak pernah bisa berhenti untuk mengucapkan kebaikan Tuhan. Engkau pasti akan berkata Tuhan Yesus baik. Contoh 2 Samuel 16. 2 Samuel 6 ayat 14-16. Yap. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Oke. Dia berbaju efod dan
dari kain lenan. Stop. Yang nari siapa? Raja Daud. Saudara, gini ya. Saudara tolong bayangkan, raja itu adalah posisi yang sangat eksklusif. Saudara pernah nonton ini gak sih? Film-film Korea yang kerajaan gitu? Ya kan? Raja itu kalau datang, itu semua orang harus nunduk, begitu kan? Tapi Daud beda. Ketika ada hadirat Tuhan, dia nari-nari dengan sebegitu semangatnya. 15 Pak, silakan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Dia nari dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia rasakan kebaikan Tuhan, dia rasakan hadirat Tuhan. Tiba-tiba 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, Ya. maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud di dalam hatinya. Pak, Bu, lihat dulu semua ke depan. Perhatikan ayat tadi ya. Yang nari siapa? Yang semangat ketemu Tuhan siapa? Daud. Tetapi ketika Daud semangat ketemu Tuhan, memuji Tuhan, ada mata yang memandang dia rendah. Benar gak? Engkau ketika engkau lagi memuji menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan, engkau lagi semangat tepuk tangan, maka percayalah ada mata-mata yang memandangmu dengan rendah dan berkata, ya sok suci, ya sok kudus. Terserah orang mau ngomong apa, mulut juga mulut mereka. Tetapi ingat, kehidupan kita tidak ditentukan oleh apa kata manusia. Ada banyak orang, di sini para pelayan Tuhan, ingat ya, ketika engkau melayani, percayalah ada orang-orang yang nyinyir pasti. Ya, semakin engkau diangkat naik, semakin banyak mata yang melihat engkau dan mencari kesalahanmu. Tetapi terserah, mereka boleh rancangkan hal yang jahat, tapi kalau ada hadirat Tuhan atas kehidupan kita, maka kita akan tetap menari dan memperkatakan kebaikan Tuhan sampai selamanya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, sukacitamu harus dari sorga. Saya suka lagu lama, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Emang itu bagian yang paling dihafal. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan berpujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu. Kalau ada sungai sukacita dalam kehidupan kita, terserah orang mau ngomong apa, tetapi selama dia yang pegang erat tangan kita, saya akan tetap tersenyum dan berkata, Yesus sungguh baik. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide boleh. Ya, Mbak, Bu, jangan takut terlihat rendah di mata manusia, asal engkau mulia di mata Tuhan. Orang boleh menghinamu, terserah. Ya, lebih baik hatimu melompat bagi Tuhan daripada tubuhmu tegap tapi hatimu kosong. Ibadah yang sejati selalu melahirkan sukacita yang tak bisa disembunyikan. Pak, jangan sok kuat di hadapan Tuhan. Ya, nggak apa-apa, nangis aja di hadapan Tuhan. Jauh lebih baik engkau menangis di hadapan Tuhan sendirian berhadapan dengan Tuhan, daripada engkau sok kuat padahal hatimu sedang goyah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seumur-umur kita hidup, selama kita dalam sama Tuhan, pasti ada damai yang selalu melingkupi setiap kita. Makanya dasar hubunganmu sama Tuhan harus karena cinta. Sama-sama lambaikan tangan, sama-sama bilang, mau jatuh cinta lagi dengan Yesus. Ya saudara, maka itulah yang membedakan kita dengan orang Farisi. Karena orang Farisi datang ke ibadahnya tujuannya supaya dilihat. Kalau kita tujuannya karena kita sudah rasakan kasih setia Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Tepuk dadamu dan sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Haleluya. Yang kedua, slide silakan. Lukas 18 ayat 11. Lukas 18 ayat 11. Yep. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ya. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang Farisi bilang bahwa saya bukan perampok, saya bukan orang lalim, saya bukan penzina, nggak salah itu, nggak salah. Yang jadi masalah kalimat ini nih. Aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang. Aku ini beda. Itu kata orang Farisi itu. Aku beda dengan yang lain. Ini ciri orang Farisi yang kedua. Merasa diri paling benar. Ya, saudara, kalau engkau merasa diri paling benar, ingat ini. Ya, engkau merasa diri paling benar,
engkau tidak akan pernah bisa dinasihatin. Nggak bisa. Dan jangankan di gereja, saudara. Saudara kerja sama orang yang merasa dirinya paling benar. Kerja sama orang begitu aja nggak enak kan? Nggak enak. Makanya saudara, jangan merasa diri paling benar. Kenapa? Yang pernah pergi ke Israel lambaikan tangan boleh. Bapak Ibu kalau lagi pergi ke Israel dan kena waktu hari Sabat, di area tertentu ada hotel-hotel yang menggunakan namanya Shabbat elevator, lift Sabat, di mana saudara lift itu akan berhenti tiap lantai. Karena orang Israel Ortodoks khususnya, mereka tidak boleh pencet tombol lift di hari Sabat. Kenapa? Karena kalau mereka sampai pencet tombol lift di hari Sabat, itu mereka sudah dianggap melanggar hari Sabat. Karena perintah di hari Sabat, jangan melakukan pekerjaan apapun, termasuk pencet tombol lift menurut orang Yahudi Ortodoks. Makanya liftnya berhenti tiap lantai. Jangankan itu saudara, orang Yahudi Ortodoks itu meludah ke tanah saja, meludah ke tanah, itu dianggap melanggar Sabat. Karena dia dianggap bekerja meludah ke tanah. Karena dia sedang menggemburkan tanah. Ya. Saudara, ngomong-ngomong, apa yang barusan saya sebut tidak di Alkitab. Itu adanya dalam kitab-kitab tafsiran Farisi. Mereka merasa dirinya paling benar dan menganggap bahwa merekalah standar hidup bagi orang lain, bukan lagi Alkitab. Maka pelajaran yang kedua bagi kita, slide. Ya, ini akibat orang yang merasa paling benar, pasti suka menghakimi, suka memandang rendah sama, menolak kebenaran dari Tuhan, dan biasanya munafik, standarnya ganda. Bapak Ibu, kalau saya bacain ini, tolong mukanya jangan merasa terhakimi. Saya nggak ngomongin Bapak Ibu. Saya percaya di sini adalah orang-orang Kristen yang sungguh ikut Tuhan Yesus. Ya. Tapi pelajaran kita, slide kedua, lihat. Harus hidup dengan kerendahan hati. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, rendah hati, bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, bukan rendah diri. Ingat ya, rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah hati kita sadar bahwa kalau kita bisa sesukses, seberhasil sekarang, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi pasti karena ada orang-orang yang berdoa, dan pasti karena Tuhan. Tetapi rendah diri minder. Tuhan tidak mau orang Kristen jadi minder. Sama-sama bilang, jangan minder. Ya, kita harus rendah hati. Kenapa? Karena berkat dalam Alkitab selalu diibaratkan datang dari tempat yang tinggi. Bak urapan di kepala Harun meleleh ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion, dari tempat yang tinggi. Makanya kalau saudara mau terima berkat, harus rendah hati. Ya, sama-sama bilang sekali lagi, rendah hati. Harus rendah hati saudara. Karena orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang sadar bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Orang yang tidak mau menghakimi orang lain. Saya berapa waktu yang lalu saudara, ini sudah lama, dulu sebelum zaman Covid, saya paling sering itu khotbah di Surabaya. Ya, oh iya, itu ada Ibu Vita ya. Di Surabaya saya paling sering khotbah itu di Surabaya. Kadang-kadang ada beberapa jemaat yang terlalu perhatian, cuma kadang-kadang membuat saya ini kadang bikin deg-degan, kayak merasa dihakimi. Ada setiap kali dulu saya khotbah itu selalu begini, kumis dan jenggot. Kenapa? Karena dulu saya masih muda. Akhirnya begitu saya pakai kumis dan jenggot, ada satu jemaat di Surabaya bilang, Pak Pendeta, boleh nggak kumis dan jenggotnya dicukur? Kenapa? Soalnya kalau pakai kumis dan jenggot serem kayak debt collector. Lalu saya cukur. Minggu depannya khotbah di Surabaya lagi. Ada jemaat datang bilang, Pak Pendeta kok dicukur? Kenapa Bu? Iya, kalau dicukur culun. Ini kan jadi serba salah. Sampai-sampai saya berpikir, apakah mungkin nanti saya coba cukurnya setengah saja. Ya. Saudara, ini yang saya mau bilang, Bapak Ibu, kita harus merasa rendah hati supaya bisa terima teguran dari orang lain. Saya kutip kalimat Gembala Sidang. Slide boleh? Pak Surya, boleh. Kita dipanggil untuk jadi manusia rohani. Kita ini dipanggil untuk jadi manusia rohani apa? Sebagai hamba. Jangan menempatkan diri lebih tinggi dari yang lain. Jangan menempatkan diri lebih tinggi dari yang lain, Pak, Bu. Ingat ya, nanti kalau engkau sudah diangkat naik sama Tuhan, dipromosikan lebih tinggi lagi, tolong jangan berubah karakternya.
Harus tetap rendah hati, ya. Karena saya percaya wajah-wajah di tempat ini nih, di sini nih semua ada wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Mungkin 5 tahun dari sekarang ada yang jadi direktur, 5 tahun dari sekarang ada yang jadi CEO, jadi anggota DPR. Ya nggak apa-apa kan, Tuhan bisa kirim wakilnya kan? Ya, jangan berubah. Engkau harus lebih baik tetap rendah hati. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, tetap rendah hati. Lanjut Pak. Kalau kita merasa lebih tinggi dari yang lain, maka kita jadi gampang untuk menghakimi. Jadi gampang untuk menghakimi. Makanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat status kita itu hamba. Sama-sama bilang, saya ini hamba Tuhan. Gary Tanker boleh berdiri di sini sebagai pendeta, Anda boleh duduk di situ sebagai jemaat, tapi ingat ini cuma jabatan. Tetapi status kita hamba Tuhan. Yang namanya hamba, ingat bahwa tidak boleh sekali-kali kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Sekalinya kita merasa lebih tinggi dari yang lain, ini hati pasti penuh dengan kecongkakan dan kesombongan. Ya, maka saudara ingat, apa yang membuat seorang pada akhirnya merasa lebih tinggi? Jabatan, pengalaman dan lain-lain. Tetapi ingat, ini kuncinya. Kalau engkau mau jadi orang rendah hati, pikirkan baik-baik bahwa engkau tidak mungkin bisa sukses karena dirimu sendiri. Saya ulang ya. Engkau tidak mungkin bisa sukses karena dirimu sendiri. Minimal suami-suami di tempat ini, engkau sukses pasti karena ada yang doain kan? Ya. Engkau bisa sukses buat rekan-rekan muda di tempat ini pasti karena ada yang tegur kamu tiap hari kan? Siapa dia? Orang tuamu mungkin. Intinya kita tidak mungkin bisa sukses sendirian. Artinya semua yang kita dapat pasti karena kebaikan Tuhan. Sehingga kalau engkau sadar kebaikan Tuhan, jauhlah kita dari kesombongan. Tapi biarlah mulut kita selalu menyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir, slide boleh. Yohanes 5 ayat 39-40. Yohanes 5 39-40. Yep. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Orang Farisi itu mereka menghafal kitab suci, tetapi mereka tutup hati untuk karya Tuhan Yesus. Mereka tutup hati kenapa? Karena mereka cuma sekedar menghafal Alkitab. Hanya sekedar itu. Boleh lanjut Pak, Yesaya biar sekalian. Yesaya 29 ayat 13. Ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Bangsa ini datang mendekat dengan apa? Mulutnya. Dan memuliakan aku dengan apa? Padahal, lanjut. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini cirinya orang Farisi yang ketiga. Mereka sekedar hafal firman Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi menutup hati untuk karya Yesus. Padahal Alkitab Perjanjian Lama khususnya mencatat tentang janji kedatangan Mesias, tetapi mereka tutup hati mereka. Kenapa? Karena sekedar menghafal. Tetapi saudara, orang-orang Farisi ini hafalannya luar biasa loh. Mereka itu yang membuat aturan bahwa orang kalau sudah dewasa, orang Yahudi wajib menghafal 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imat, Ulangan plus Mazmur yang ada 150 pasal. Mereka hafal di luar kepala. Saya tahu wajah saudara pasti mau bilang, Pak Pendeta sama kayak saya pun di luar kepala loh. Benar-benar di luar. Ya saudara, mereka hafal, cuma hanya sekedar begitu. Ingat, menghafal Alkitab itu bagus. Contoh ya, kita tes ya. Coba sebutkan ke saya ayat Alkitab yang saudara hafal selain Yohanes 3 ayat 16. Jawabannya pasti nggak jauh-jauh. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Iya kan? Kita kadang-kadang jarang hafal. Tetapi ingat, Alkitab ditulis bukan hanya sekedar untuk dihafal, tapi dimengerti dan dipraktekkan. Kenapa saudara? Ini yang kita melakukan. Slide boleh. Yang kita harus lakukan adalah hidupi firman Tuhan. Buka hatimu untuk terima karya Tuhan, untuk terima mujizat. Ingat, mungkin ada momen-momen di mana engkau akan mengandalkan logikamu. Tetapi ketika logikamu berjalan, maka percayalah ada momen di mana logikamu tidak bisa menjawab masalahmu. Orang Kristen, perhatikan baik-baik.
Orang Kristen tidak anti dengan logika. Orang Kristen justru harus sangat logis. Yang setuju katakan amin. Karena iman yang benar tidak akan bertentangan dengan logika. Tidak mungkin. Ya. Tetapi sekali lagi, ada momen di mana logikamu tidak bisa menjawab masalahmu. Itulah engkau harus naik level yang lebih tinggi yang namanya iman. Saya ambil contoh penutup, Lukas 5. Lukas 5 ayat 5. Ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau Stop sampai di situ. Bapak Ibu masih ingat murid ini namanya adalah Simon Petrus. Lihat dulu semua ke depan, Pak. Simon Petrus pekerjaannya apa? Nelayan. Oke. Ini adalah momen di mana Simon Petrus pertama kali ketemu sama Tuhan Yesus. Pertama kalinya. Dia sudah melempar jala, nggak dapat ikan. Tiba-tiba pagi-pagi Tuhan Yesus datang. Begitu Tuhan Yesus datang, dia suruh tebar jala. Kan begitu ceritanya ya. Akhirnya Petrus bilang, sudah semalam-malaman kami tidak mendapat apa-apa, sudah kerja keras tidak dapat apa-apa. Tuhan bilang tebarkan jala, begitu kan? Sekali lagi, Simon Petrus pekerjaannya apa? Nelayan. Tuhan Yesus sebelum pelayanan pekerjaannya apa? Tukang kayu. Masuk akal nggak nelayan diajarin sama tukang kayu cara nangkep ikan? Ya, nggak masuk akal. Itu sama seperti dokter. Ini dari Bu Dokter. Gimana kalau Bu Dokter diajarin cara nyuntik sama tukang bor jalanan? Wih, tekanannya kurang mantap ini Bu, harus lebih kencang. Nggak bisa kan? Nggak masuk di akal. Lah tiba-tiba nelayan diajarin cara untuk nangkep ikan sama tukang kayu, nggak masuk di akal. Makanya sekali lagi Pak Surya, ayat 5. Ayat 5. Ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini yang ngomong adalah logikanya. Kita udah kerja keras, pengalaman saya juga nggak dapat apa-apa. Tetapi lihat kalimat berikutnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Aku akan menebarkan jala juga. Memang nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Pengalaman saya juga nggak masuk kok. Tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, karena sebelumnya Simon Petrus sudah mendengar khotbah dari Tuhan Yesus. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Walaupun gak masuk di akal, tapi karena Tuhan yang suruh, aku akan ikut. Disakiti orang, dikhianati orang, sakit gak? Pasti. Tapi kalau Tuhan suruh ampuni, gampang gak? Enggak gampang. Mana mungkin saya bisa ngampuni mereka? Tapi karena engkau yang menyuruhnya ya Tuhan, aku akan lakukan juga. Ya, nggak gampang, tetapi itu perintah. Mungkin orang lain bilang bahwa kayaknya bisnismu sudah berantakan, tapi Tuhan bilang lanjutkan. Engkau mungkin bilang kayaknya nggak mungkin lagi, tapi karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku akan tetap melanjutkan. Saya undang worship leader main musik. Slide penutup. Saudara, biarlah engkau menebarkan jala, engkau melangkah bukan karena perhitunganmu, tetapi karena firman-Nya. Pada akhirnya harus sadar bahwa logika bisa gagal, tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Ketika firman menjadi peganganmu, perahu hidupmu, keluargamu, masa depanmu akan berlimpah dengan berkat-Nya. Saya doa setiap saudara yang hadir di tempat ini, engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan jadi Farisi. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, sama-sama kita bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau angkat pujian Kau Sungguh Indah Tiada Tara. Angkat tangan di hadapan Tuhan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau komitmen untuk terus bertumbuh, untuk menikmati kasih setiamu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Turunkan tangan kita. Kalau yang engkau lakukan hanya dilihat orang, capek hidup kita. Tetapi ingat, kita datang ke tempat ini karena engkau sudah rasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Coba lihat 5 tahun terakhir deh, 5 tahun terakhir. Ada masalah apa yang menimpamu? Ada tantangan apa yang menimpamu? Pak, Bu, ingat ya, harusnya engkau nggak di sini lagi loh. Ada berapa yang mungkin harusnya engkau sudah hancur berantakan, tetapi engkau ada di tempat ini masih bisa bertepuk tangan. Semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya nggak ada lagi alasan buat setiap kita bisa memegahkan diri. Karena kita tahu kalau kita bisa tersenyum, kalau kita masih bisa lihat anak-anak kita, suami, istri kita, semua karena kebaikan Tuhan. Maka hari ini jangan
membuat diri kita merasa bahwa semua keberhasilan ini karena saya. Tetapi semua keberhasilan yang ada karena Tuhan benar-benar mau menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa bagi setiap Anda. Itu sebabnya tersenyumlah dan banggalah bahwa engkau adalah orang-orang yang disayang Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kita sambut pengorbanan Tuhan, sakramen perjamuan kudus tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kami. Dengan iman, mari sama-sama terima anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama dengan hati bersyukur. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkan. Mari saudara, kita teduhkan hati kita sejenak supaya kita benar-benar layak terima tubuh dan darah Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah dengan ucapan syukur. Kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga,
punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama keluarga sehat, diberkati, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang punya masalah dengan tulang keropos, bawa dalam doa. Engkau yang kayaknya ada nyeri di bagian kaki, bawa dalam doa. Bicara sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang selama ini menjadi permasalahan kesehatanmu, bawa dalam doa. Engkau yang saat ini mungkin mengalami rasa sakit yang luar biasa karena engkau baru ditipu, ditinggalkan, dikhianati, bawa juga dalam doa. Karena Tuhan tidak hanya berurusan dengan penyakit fisik, Tuhan juga berurusan dengan penyakit psikologis. Bawa dalam doa. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Artinya kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita mau urapi minyak. Saudara, nanti kalau misalnya saudara di awal-awal bulan biasakan anak-anaknya diurapi. Tadi sekolah minggu sudah saya urapi. Saudara, nanti orang tua urapi kepala anak-anaknya, doanya pintar, cerdas, sehat, sempurna. Sampai di rumah saudara, pintu rumah juga diurapi, kasih tanda salib kecil aja, nggak usah disiram minyak begitu. Ya, ada beberapa jemaat Tiberias yang sampai pintunya disiram minyak. Ya, perhatikan juga estetika. Saudara, angkat botolnya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulan, bawa dalam doa. Tuhan berkati setiap lembar penuh doa yang ditulis oleh anak-anakku. Tuhan berkati juga Ibu Desi Panjaitan, juga Ibu Supardi, Tuhan berkati juga Ibu Elpina Silalahi, Tuhan berkati juga Ibu Dr. Joniana, diberkati Tuhan. Tuhan sayangi selalu, yaitu juga bersama keluarga Pak Zega, diberkati Tuhan. Tuhan berkati juga siapapun mereka yang hadir, juga Pak Agus Santoso diberkati, juga keluarga yaitu Ibu Rebecca diberkati, juga Ibu Felini diberkati. Siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap suami yang hadir diurapi menjadi kepala rumah tangga, imam yang kudus, sehingga boleh membawa seluruh keluarga kenal Kristus, bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Berkati setiap istri menjadi tiang doa dalam rumah tangga, penolong yang sepadan setia. Berkati setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Setiap jemaat lanjut usia, Tuhan berkati mereka sehingga boleh melihat seluruh keturunannya, tidak ada yang terhilang, semua keturunannya diberkati Tuhan. Setiap rekan-rekan muda, mereka yang bersekolah, berkuliah, bahkan sudah bekerja, diberkatilah masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara tetap duduk, boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami raih janji firman Tuhan sesuai dengan Wahyu 6 ayat 6, bahwa yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Artinya kami dilindungi, disayang, dijaga, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa
Untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam pelayanan bersama keluarga, anak, menantu, cucu, selalu dalam perlindungan Tuhan. Berkati para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan sayangi selalu. Bapak Dr. Aristo diberkati Tuhan. Tuhan berkati juga yaitu cabang-cabang baru Gereja Tiberias, bahkan yang nanti tanggal 21 September Cabang Harapan Indah, biar Tuhan pakai yaitu untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap hamba Tuhan yang melayani pada sesi sore hari ini. Tuhan berkati koordinator Pak David Raharja bersama keluarga diberkati, hamba bersama istri, anak-anak juga bersama tim diberkati Tuhan. Tuhan berkati juga worship leader yaitu Evangelis Alvarado, Tuhan berkati juga Bung Sony diberkati Tuhan, juga Pak Dery diberkati, rekan-rekan singer, rekan-rekan pemain musik, tim choir, pasangan suami istri yang melayani, juga tim usher, tim media, diberkatilah karena kami percaya siapapun yang melayani Tuhan, maka berkat kaum Lewi tercurah bagi yang melayani. Kaum Lewi tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih Engkau baik. Kami datang dengan berkat, kami pulang bawa berkat dari sorga. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.